sudah tahu kan kasus Agus apa namanya itu, Agus Sedi, dan belakangan ini di medsos dia dituduh sebagai germo, apalagi pelacur, apalagi jual beli anak ODGJ, narkoba, itu sudah pencemaran nama baik, dan kamu ngapain? Kenapa? Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur jual beli anak ODGJ harus dihajar secara hukum, ya. Seperti mulut itu si botak yang sudah jadi terdakwa, itu juga karena proses hukum sedang berjalan. Novi akan segera buat laporan polisi, ya. Ini ada Konglo Pak Hamka di sini yang juga akan bantu. Kan Pak Hamka? Pemilik jalan tol. Kita bantu damain. Kita bantu damain, tapi kalau mulutnya nggak bisa dijaga, harus dilaporkan polisi. Kan nggak Novi? Novi akan melakukan tindakan lapor polisi kepada orang yang menyedia germo jual beli anak ODGJ apa? Sama apa lagi? Aduh. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia? Ada perbedaan antara kalau saya bilang Novi, kamu adalah pelacur. Nah, kalau saya bilang Novi, kamu adalah pelacur, saya berarti nuduh dia pelacur. Tapi pertanyaan saya adalah, ini uang dari mana? Apakah dari menjual diri? Kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan di situ. Pesan untuk Hotman Paris, pengacara beling-beling yang cincinnya segede batu akik saya, ya. Pesan untuk Hotman Paris, ya. Tolong jangan ikut campur di urusan Novi. Nggak usah ikut berstatement, karena Novi sudah punya pengacara. Ini urusan saya sebagai kuasa hukum Novi. Jangan Anda melebar-lebarkan urusan ini dengan konflik internal Anda dengan Alvin Lim, ya. Anda jangan bergelimangan pansos, ya. Ya guys, setelah pertanyaan dari Alvin Lim kepada Teh Novi, yang mana pertanyaan tersebut diduga mengandung unsur kriminal, di mana dalam pertanyaan itu ada beberapa dugaan Alvin Lim yang menanyakan sumber keuangan dari Teh Novi. Bahkan di sana dia menanyakan apakah Teh Novi ini memperoleh uang yang banyak dengan terlibat bisnis prostitusi atau juga bisnis ilegal seperti penjualan narkoba atau perdagangan anak. Nah, sekarang Teh Novi menyatakan sikapnya bahwa nanti Senin depan dia akan melaporkan Alvin Lim atas tuduhan pencemaran nama baik. Bagaimana informasinya? Berikut cuplikannya. Sudah tahu kan kasus Agus apa namanya itu, Agus Sedi, dan belakangan ini di medsos dia dituduh sebagai germo, apalagi pelacur, apalagi jual beli anak ODGJ, narkoba, itu sudah pencemaran nama baik, dan kamu ngapain? Kenapa? Hari Senin akan dilaporkan ke polisi, ya, agar mulut-mulut orang yang sembarangan viral mengatakan orang pelacur jual beli anak ODGJ harus dihajar secara hukum, ya. Seperti mulut itu si botak yang sudah jadi terdakwa, itu juga karena proses hukum sedang berjalan. Novi akan segera buat laporan polisi, ya. Ini ada Konglo Pak Hamka di sini yang juga akan bantu. Kan Pak Hamka? Pemilik jalan tol. Kita bantu damain. Kita bantu damain, tapi kalau mulutnya nggak bisa dijaga, harus dilaporkan polisi. Kan nggak Novi? Novi akan melakukan tindakan lapor polisi kepada orang yang menyedia germo jual beli anak ODGJ apa? Sama apa lagi? Aduh, ngaca dirimu dulu siapa yang dulu itu, oke? Okay? Mantap. Mas dirimu dulu. Apa sih? Dalam hal ini, Bapak Riki Sitohang ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Kenapa saya bilang saya nggak ngerti bahasa Indonesia? Ada perbedaan antara kalau saya bilang Novi, kamu adalah pelacur. Nah, kalau saya bilang Novi, kamu adalah pelacur, saya berarti nuduh dia pelacur. Tapi pertanyaan saya adalah, ini uang dari mana? Apakah dari menjual diri? Kata apakah ini adalah kata pertanyaan, bukan kata tuduhan di situ. Jadi kalau kita nanya, ini
Alvin punya rumah dari mana ya? Hati-hatilah. Ya, kalau orang kaya, ya konglomerat, dia buka panti sosial masih mending, masih ketahuan duitnya dari mana. Tapi kalau orang miskin bisa buka yayasan seperti itu, modalnya dari mana? Apalagi kalau dia bilang bukan dari donasi. Kalau modalnya dari donasi, saya masih percaya teman-teman. Karena modal dari donasi, orang yang punya duit ngasih duit nyumbangan di situ. Tapi dia bilang dari uangnya sendiri, itu saya nggak percaya. Pesan untuk Hotman Paris, pengacara beling-beling yang cincinnya segede batu akik saya, ya. Pesan untuk Hotman Paris ya. Tolong jangan ikut campur di urusan Novi. Nggak usah ikut berstatement, karena Novi sudah punya pengacara. Ini urusan saya sebagai kuasa hukum Novi. Jangan Anda melebar-lebarkan urusan ini dengan konflik internal Anda dengan Alvin Lim. Ya, Anda jangan bergelimangan pansos ya di perkara orang. Anda cari aja perkara lain. Dan Anda akan ketemu saya di perkara Rasman Arief Nasution. Jadi Anda nggak perlu lagi cari panggung ya. Tunggu panggung berikutnya dengan saya. Ini pesan keras saya dengan Hotman Paris, selalu ikut campur dengan perkara orang. Ya, Anda sudah terkenal, Anda sudah kaya, kita udah tahu, nggak usah dipromoin terus. Bosan dengarnya. Ya, Hotman Paris, ini peringatan saya dari pengacara Cowboy. Dan Anda head to head dengan saya pada perkara Rasman Arief Nasution. Itu aja. Dan Anda kemarin sudah gagal, ya, memenjarakan Rasman Arief Nasution. Jadi itu nggak usah banyak ngoceh. Ya, Hotman Paris. Jadi Anda urus saya sendiri gitu. Anda sebagai senior tolong tahu diri ya. Malu sama kami junior. Makasih. Saya akan berkoordinasi dengan Mabes Polri. Saya akan datang ke sana, saya akan cari tahu kasus kamu sebelumnya. Kenapa kok bisa stop? Karena informasi yang saya terima, lu punya oknum orang-orang Mabes. Lu punya oknum Mabes yang membela lu. Ya. Gue mau lihat siapa oknum lu. Gue mau lihat siapa oknum lu di Mabes. Ya. Mau dia jenderal sekalipun akan gue copot nanti. Lu lihat aja. Ya. Lu lihat, tunggu tanggal mainnya. Ya, gue udah copot berapa jenderal. Lu lihat, lu baca Tempo, ya. Jenderal Kejaksaan bintang 2 copot, ya. Jenderal Kepolisian bintang 1 udah beberapa yang copot, gue copot-copotin di situ, ya. Jadi Novi, ya kan? Lu kalau mau berbuat kejahatan, kalau lu ketemu lawannya gue, wah lu suwe. Jadi Novi, ya, kecuali lu punya resource keuangan yang tidak terbatas, ya, jangan lu coba-coba lawan gua. Ya, jangan lu coba-coba. Ujung-ujungnya lu hancur. Ya, gua kasih lu contoh itu Henry Surya. Henry Surya nyolong 107 triliun. Duit lu sama dia seberapa banyak? Ya, lu pikir lu punya cyber army, lu pikir Henry Surya nggak punya cyber army. Ketika gua serang Indo Surya, cyber army dia lebih gila daripada lu. Ya, lebih banyak. Ya, dan serangan dia tuh lebih intens, bukan cuma lu doang. Lu cuma medsos doang. Ya, yang dimana gue tinggal matiin medsos gue, lu udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya, Henry Surya beda. Dia kirim ormas. Dia kirim oknum polisi. Ya, tiba-tiba gue ada lapor polisi, belum apa-apa, udah naik sidik, baru 1 minggu. Wah, hebat. Hebat. Itu pun gak menang lawan gue, bos. Dia keluar, 2 minggu kemudian gue jeblosin lagi ke dalam. Ya, gue kasih tahu lu. Ya, jangan lu coba-coba. Ya. Lu posisi yang salah, lu sekarang nyolong dan ngerampok uangnya Agus. Segera lu kembalikan. Segera lu punya etikat baik. Ya. Kalau gue udah turun tangan, habis lu. Ya, bukan hanya secara pidana habisnya. Secara perdata pun juga akan gue habisin lu. Ya. Aset lu kalau lu punya apa juga akan gue habisin di situ. Ya, untuk mengganti apa yang lu colong dari klien gua. Karena kalau perdata nanti bukan cuma materialnya doang, ada yang namanya imaterial. Ntar, maka kedudukan hukum dan lainnya. Tapi dan banyak orang terlambat. Ini pengobatannya diterhambat jadinya. Kita sepakat besok pengobatan, bikin akta, mau nggak? Tapi pilihkan pihak-pihak tadi, kami sepakat. Oke, saya jawab Pak. Ya, jadi bukan hanya setuju, saya tambahin lagi. Donatur kalau nanti menyalahkan Anda atau yayasan karena mereka keberatan, ada penyalahgunaan, saya ganti. Bukan masalah risiko itu, Bang. Ini dari sisi undang-undang. Sumpah ini si Alvin Lim ngapain coba dikit-dikit heboh kasih uang, dikit-dikit heboh ganti uang. Ya kalau lu banyak duit ngapain lu hebohin tuh duit donasi? Kasihin aja ke Agus, udah simple, selesai masalah. Perkara donasi 1,5 M, dia mau bikin petisi aja 3 M, ya aja 3 M itu kasihin aja ke Agus. Selesai kan? Lagian nih acara 2 CCTV One nih ngadi-ngadi nih. Kemarin udah benar-benar ditengahi sama Kemensos, ini dibikin-bikin kisruh lagi kan? Pihaknya si Agus masih kekeh banget kalau duit itu duit hak dia.
Kan udah dijelasin dari Kemensos, Teh Novi bukan menguasain duit itu, cuman mau ngontrol doang, biar nggak disalahgunakan, paham nggak sih? Tolong dong tetangga pengacaranya Agus, tolong sampein nih ke pengacaranya nih, kayaknya nggak paham gitu. Satu lagi yang bikin gue kesel di sini, hostnya ini nggak netral, ngebela ke pihak sebelah. Di mana-mana host itu menengahi, bukan ngajak debat. Ini hostnya ngajak debat. Kayaknya akun host ini butuh silaturahmi dari para netizen deh kayaknya. Kesel banget gue nonton ini debat. Jadi nih Kemensos kemarin apaan? Nggak selesai masih masalahnya, masih didebatin lagi kayak awal gitu. Yuk para netizen coba kalian komen gimana pendapat kalian. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini saya bahas tentang Novi Pratiwi dan Alvin Lim ya. Yaitu kenapa alasan Alvin Lim melaporkan Novi gitu loh. Apa alasannya melaporkan Yayasan Novi? Jadi akan saya singkat ya alasan Alvin Lim. Jadi begini, setiap yayasan itu ada masing-masing bagian. Ya, kalau yayasan untuk anak-anak yatim piatu, khusus yatim piatu. Kalau yayasan ODGJ, khusus ODGJ. Kalau untuk anak orang cacat, khusus yayasan cacat. Jadi setiap yayasan itu beda-beda. Ya, tidak bercampur yayasannya. Nah, untuk Novi ini yayasan ODGJ, gitu loh ya. Nah, ketika dia menangani ODGJ, ternyata di situ juga ada 10 bayi. Entah bayi itu dari ODGJ atau bukan, ada 10 bayi tahun 2023 lalu digerebek ya oleh Reskrim dan juga Dinsos. Ternyata ditemukan 10 bayi. Nah, itulah ternyata setelah dicek bayi-bayi tersebut tidak terdaftar gitu loh. Itu yang disebut Bapak Alvin Lim ilegal, ya tidak terdaftar. Kemudian kalian bilang, nggak apa bang, yang penting kan mau nolong bayi bang, mengasuh. Bukan begitu maksudnya. Kalau bayi-bayi itu tidak terdaftar, dari mana orang tuanya siapa dan mau dibawa kemana, takutnya nanti kalau ada penjualan anak, maka tidak akan diketahui gitu loh. Ya, jadi harus jelas di mana daftar anak-anak bayi tersebut gitu loh. Ya, itu maksud Bapak Alvin Lim. Dan Novi tidak terdaftar sebagai yayasan yatim piatu, dia yayasan ODGJ. Dan bayi yang ditemukan lebih dari 10 gitu loh. Jadi harus terdaftar. Ya, itu yang dipermasalahkan. Begitupun dalam kasus Agus. Agus ini bukan ODGJ, dia matanya cacat. Namun ternyata Novi menyimpan di yayasan dia uang donasi Agus. Itu juga sudah salah dalam pandangan Pak Alvin Lim, karena beda gitu loh, beda kerjanya antara yayasan Novi dengan Agus ini. Jadi tidak bisa semua hal dirangkap dalam satu yayasan gitu loh. Yatim piatu, cacat ya dalam satu yayasan. Itu yang dipermasalahkan oleh Pak Alvin Lim. Ya, makanya bisa digerebek tahun lalu. Dan kata Pak Alvin Lim, ini sudah diproses, tapi prosesnya belum selesai, proses hukum Novi ini, tapi tidak dilanjutkan. Itu dicurigai oleh Pak Alvin Lim menerima sogokan gitu loh. Ya, itu yang dicurigai oleh Pak Alvin Lim. Itulah yang mau diusut dan mau dilanjutkan pengusutannya oleh Pak Alvin Lim gitu loh. Kasus Novi masih berjalan tapi berhenti gitu loh, nggak dilanjutkan, tapi kasusnya belum selesai. Itu pandangan Pak Alvin Lim, jadi itu yang mau dilanjutkan. Nah guys, dari video tersebut terlihat bahwasanya Hotman Paris juga berada di pihak Teh Novi. Dia mendukung untuk melaporkan Alvin Lim terhadap tuduhan yang telah ditudingkan kepada Teh Novi tersebut. Namun di sini Firdaus Oyobo menyampaikan sikapnya kepada Hotman Paris untuk tidak ikut campur dalam kasus Teh Novi. Di sana beliau menyampaikan bahwa biarkan Teh Novi ini berjalan dengan kuasa hukumnya, biar nanti Teh Novi dan juga kuasa hukumnya akan mengurus kasus ini. Namun guys, yang lucunya di sini Alvin Lim kemudian menyampaikan statementnya bahwasanya yang dikatakan itu hanyalah sebuah pertanyaan. Sekarang dia berdalih lagi. Padahal kemarin kita bisa melihat ya dengan intonasi dan cara mimiknya berbicara, memang itu dikemas dalam bentuk pertanyaan, tapi kita bisa melihat dari ekspresi dan cara dia menyampaikan itu terlihat seperti sebuah pernyataan. Alvin Lim ini juga begitu yakin bahwa Teh Novi ini memiliki backingan di Mabes Polri. Bahkan di sini dia mengatakan akan mencari tahu siapa dalang atau orang yang selama ini membacking Teh Novi di Mabes, dan katanya akan dicebloskan. Di sini terlihat ya bahwa katanya Teh Novi ini bukanlah lawan yang sepadan baginya. Nah guys, bagaimana kalau menanggapi hal tersebut guys? Silahkan berikan pendapat dan komentar kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.